Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak Matin di pembelajaran geografi. Baik anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini, Pak akan menyampaikan materi tentang perkembangan kehidupan di bumi. Ini melanjutkan dari pembahasan sebelumnya ya anak-anak. Mohon dipersiapkan untuk kita belajar bareng-bareng. Oke, baik, langsung saja anak-anak. Ini ada pertanyaan buat kalian. Silakan disimak. Pernahkah kalian bayangkan bagaimana kehidupan di bumi pada masa lalu? Nah, ya. Mungkin ilustrasinya adalah seperti ini. Kita membayangkan bagaimana kehidupan di masa lalu itu setelah bumi terbentuk. Padahal mungkin tentunya bumi tidak seperti saat ini, ya. Para ahli merumuskan bahwa perkembangan di bumi dijelaskan menggunakan skala waktu geologi dan disusun dalam 5 masa. Apa saja ya? Mari simak penjelasannya ya anak-anak. Oke, baik anak-anak, kita akan membahas satu persatu zaman-zaman perkembangan kehidupan di bumi. Yang pertama ada zaman Arkeozoikum atau bisa disebut dengan zaman Arkeokum. Nah, zaman ini adalah zaman tertua dari bumi yang terjadi pada 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Zaman ini merupakan masa awal pembentukan kerak bumi ya anak-anak. Seperti ini. Nah, ini adalah gambaran masa awal pembentukan kerak bumi. Ini bisa dikatakan terjadi pada zaman Arkeozoikum. Ciri-ciri zaman Arkeozoikum itu sendiri kita akan bahasnya satu persatu ya. Yang pertama adalah di zaman ini belum adanya kehidupan. Jadi tanda-tanda kehidupan belum muncul. Namun dikatakan sebagai awal kehidupan akan berlangsung dari sini gitu ya. Karena alasannya adalah bumi ini masih berupa bola gas yang sangat panas ya, jadi mungkin kecenderungan kehidupan nampak tidak ada gitu. Nah, ini mungkin keadaan bumi adalah seperti ini. Setelah zaman Arkeozoikum masuk ke periode selanjutnya yaitu pada zaman Paleozoikum. Nah, ini adalah zaman setelah Arkeozoikum. Nah, zaman ini di mana keadaan bumi masih belum stabil, iklim masih berubah-ubah dan curah hujan yang tinggi. Zaman ini terjadi pada sekitar tahun 590 sampai 250 juta tahun yang lalu. Dalam zaman Paleozoikum ini tanda-tanda kehidupan sudah mulai muncul yaitu makhluk bersel satu. Dikatakan seperti ini gambarannya. Berikut ciri-ciri zaman Paleozoikum anak-anak. Oke. Yang pertama adalah di zaman ini sudah mulai terdapat kehidupan berupa mikroorganisme. Yang kedua adalah keadaan bumi masih belum stabil, artinya mungkin masih terjadi banyak sekali bencana alam ataupun yang lainnya sehingga kehidupan dimungkinkan mungkin akan terganggu ketika terjadi di zaman ini. Iklim juga masih sering berubah-ubah, tidak stabil. Nah, ini adalah ilustrasinya. Zaman selanjutnya, ya ini mungkin zaman yang sangat populer di kalangan ilmuwan, bernama zaman Mesozoikum. Nah, di sini mungkin zaman Mesozoikum adalah masa yang berlangsung sekitar 150 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini perkembangan reptil mencapai puncaknya, terutama dinosaurus. Tanda-tanda kehidupan dinosaurus ini berlangsung. Nah, ini mungkin ilustrasinya ketika di bumi ini terdapat hewan-hewan dinosaurus.
Ciri-ciri zaman Mesozoikum. Yang pertama adalah pada zaman ini mulai terdapat banyak hewan reptil seperti yang tadi kita ceritakan, yaitu dinosaurus. Yang selanjutnya, pada zaman ini iklim bumi masih ataupun sudah mulai hangat ya. Yang selanjutnya, pada zaman ini zaman yang merupakan dasar dari kehidupan modern. Nah, mungkin seperti ini gambarnya ataupun ilustrasi dari zaman Mesozoikum. Selanjutnya yaitu zaman Neozoikum. Nah, pada zaman ini sebetulnya dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Nah, jadi zaman Neozoikum ini adalah berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu, di mana pada saat itu bumi sudah mulai memungkinkan untuk menjadi tempat hidup. Tanda-tanda kehidupannya adalah binatang-binatang menyusui, seperti yang ada di gambar ini, ataupun disebut dengan binatang mamalia. Ciri-ciri zaman Neozoikum. Pada zaman ini sebetulnya telah muncul berbagai jenis manusia purba. Pada zaman ini terdapat banyak migrasi hewan ke penjuru dunia untuk menyesuaikan iklim. Nah, terakhir, pada zaman ini sudah terdapat zaman es dan munculnya Homo sapiens ataupun manusia cerdas. Nah, ini ilustrasinya adalah seperti ini pada zaman ini. Baik, itu saja yang mungkin bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah kita pelajari. Untuk pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.